Maju, ada pembagian sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ruf wa khatibul lima sabaq nasirul haqqi wal haqqi wa siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka itu ya kita muliakan bersama yang kita hormati bersama guru kita Profesor Dr. Haji Awaludin Dumai MSc, dan juga para kiai, para habaib, para asatidz, para tokoh sesepuh masyarakat, dan juga tak lupa pengurus Masjid Al-Rahman Semarang serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi di tempat yang mulia ini untuk taklim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Quran yang akan dibimbing oleh guru kita. Tak lupa salam kita aturkan kepada dunia kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita menunjukkan syafaat yang ada beberapa poin. Nanti kita pertama adalah pembukaan, lalu ada materi inti, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan doa serta penutup. Untuk waktu seperlunya kami berikan kepada guru kita Profesor Dr. Haji Awaludin Dumai. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin al-anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'i, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man arada ad-dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Yang sama-sama kita hormati para habaib, yang sama-sama kita hormati para sepuh bin sepuh, pengurus takmir masjid, pengurus masjid Agung
Semarang, hadirin dan hadirat, dan juga santri-santri hafizat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kali ini menyampaikan tema tentang ilmu. Ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran setidak-tidaknya ada 150 ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan di dalam Al-Quran yang saya angkat di atas tadi, ayatnya adalah yarfa'illah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi diungkapkan bahwa derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu, ya kan, dengan orang yang tidak berpengetahuan berapa? 70 derajat bedanya. 70 derajat. Di dalam ayat yang lain diungkapkan hal yastawil ladina ya'lamuna wa la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu beda. Tentu beda. Maka di dalam kitab ini dikatakan al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi fil waqi. Sawa'un kana dhalika syai' min al-mahsusat aw al-mughibat. Wa huwa hayatul nufusi wa ghadabun nufus wa nurul qulub wa nurul uqul wal absar. Artinya ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang realitas, yang bisa dilihat oleh panca indera, dan ada juga ilmu itu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Al-mughibat. Ilmu adalah kehidupan jiwa. Ilmu adalah kehidupan jiwa, makanan jiwa, cahaya akal, dan penglihatan. Jadi artinya tadi, wa nurul uqul wa ghadabun nufus, wa ilmu buah hayatun nufus. Hayatun nufus artinya kehidupan jiwa. Wa ghadabun nufus, makanan jiwa. Wa nurul uqul, cahaya akal. Wal absar, dan cahaya penglihatan. Ilmu itu setidak-tidaknya dibagi menjadi dua. Ada namanya ilmu yang wajib kita miliki, yaitu disebut dengan fardu ain. Ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Fardu ain ini adalah semua orang harus mengetahui, seperti sholat, mengetahui tata cara sholat, mengetahui rukun-rukun sholat, mengetahui sunnah-sunnah sholat, puasa, zakat, haji, muamalah, jual beli, gadai, itu semuanya ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Nah, ada juga ilmu yang disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada satu kampung sudah memiliki ilmu itu, kemudian yang lainnya tidak mengetahui, itu sudah tidak berdosa. Namanya fardu kifayah. Bagaimana ilmu fardu kifayah? Salah satu contohnya ilmu fardu kifayah itu adalah ilmu tentang cara memandikan jenazah. Ilmu tentang cara memandikan jenazah, cara mengapani jenazah, cara menyolati jenazah. Itu namanya fardu kifayah. Kalau ada di satu kampung
sudah mengetahui ilmunya itu, yang lainnya adalah gugur. Artinya tidak berdosa lagi. Tetapi kalau di dalam satu kampung itu fardu kifayah tidak ada yang mengetahui, maka seluruh penduduk kampung itu berdosa. Semua berdosa. Wajib hijrah. Sekali lagi saya sampaikan, kalau di salah satu kampung itu tidak ada yang menekuni, tidak ada yang menggeluti tentang fardu kifayah, salah satu ilmu, maka semuanya adalah berdosa dan wajib untuk hijrah. Nah, ini yang sering kita dapati, kita temui, ada orang meninggal. Yang diandalkan siapa? Mudin. Mudinnya kemudian tidak ada. Pergi keluar kota. Yang meninggal di satu kelurahan itu 5. Iya. Gimana? Padahal ada 4 hal yang harus disegerakan. Ketika kedatangan tamu harus segera ditemui. Ketika punya hutang harus segera dibayar. Ketika punya anak perempuan segera dinikahkan. Ketika ada jenazah segera dikuburkan. Meninggal jam 11 malam. Kemudian ketok-ketok pintunya tidak dibuka, pada hari dia tidur. Besok pagi diketok-ketok lagi, mohon maaf, kata tetangganya, Mudin lagi keluar kota. Jangan-jangan yang jenazah tadi bangun kesuwen. Jangan-jangan jenazahnya bangun, aku kesuwen, aku mandi dewe. Ini petaka. Artinya apa? Kita tidak boleh menyepelekan tentang ilmu-ilmu yang sedemikian itu. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu, Masya Allah, sumber dari segala-galanya. Maka hadis yang saya sebutkan di atas tadi, barang siapa yang menginginkan dunia, kuasailah ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, kuasai. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka kuasailah ilmu. Tapi lagi-lagi kadangkala ilmu ini tidak menurun. Contoh di negeri kita, yang pakar di bidang pesawat itu siapa? Prof. Habibie. Ada penggantinya? Ada penggantinya? Kalau tidak ada penggantinya berarti apa? Dosa kita semuanya. Pakar di bidang koperasi siapa? Pak Hatta. Bapak Muhammad Hatta, pakar koperasi. Seiring dengan berjalannya waktu, koperasi pada saat sekarang jalan atau orang? Mohon maaf. Kenapa terjadi ada semacam satu pergeseran? Begitu juga ilmu falak, begitu juga ilmu waris dan lain sebagainya, ilmu agama. Maka kita tidak boleh, kendati pun adalah fardu kifayah, dan kita tidak boleh menyepelekannya. Kenapa sampai demikian? Karena ada hadis Rasulullah SAW, kullu amalin bila ilmin mardudun 'inda Allah wala tuqbal. Semua amal ibadah tidak didasari dengan ilmunya. Halo Mbak,
masih ngobrol, silakan pulang. Aku tidak butuh. Amal perbuatan tidak disertai dengan ilmunya, maka ibadah kita ditolak oleh Allah. Kullu amalin, semua amal ibadah kita tidak disertai dengan ilmunya akan ditolak oleh Allah, wala tuqbal, dan tidak diterima. Satu kasus contoh di kampung, ketika saya menyampaikan tentang ilmu pengetahuan di kampung, terus dia mengatakan, Pak Ustaz, saya ini tukang memandikan jenazah, tetapi ilmunya tentang memandikan jenazah saya tidak tahu. Tapi karena saya dituntut, disuruh, mau tidak mau, gimana? Jadi selama ini jenengan adalah berdosa. Senang saya belajar saya. Karena dia dari neneknya, ya kan, untuk memandikan jenazah dan sebagainya, meninggal orang tuanya, kemudian melimpah kepada dia. Kalau begitu saya berhenti Pak Ustaz untuk memandikan. Enggak. Jangan berhenti untuk memandikannya, tapi kamu wajib untuk kamu mempelajarinya itu. Jangan selama ini yang penjenengan mandikan itu secara syariat. Kita kendati pun itu adalah fardu kifayah tentang contoh kecil tentang memandikan jenazah, mengapani jenazah, menyolatkan jenazah. Seyogianya kendati pun itu adalah fardu kifayah, kita ini harus tahu. Karena kalau ada keluarga kita yang meninggal, kita yang memandikannya. Jangan disuruh orang lain, mudin dan sebagainya. Karena aibnya orang tua kita, cacatnya, celahnya orang tua kita dan sebagainya, cukup kita yang tahu. Tapi kalau orang lain yang memandikan, iya. Auratnya orang tua kita dilihat oleh orang lain. Nah, ini. Jadi fardu ain jelas wajib setiap individu muslim untuk memilikinya. Fardu kifayah, kalau ada satu kampung yang memilikinya, yang lain tidak berwajib. Tetapi itu juga harus kita miliki. Mandikan, ngapani, menyolatkan. Jangan ketika menyolatkan disuruh orang lain. Dulu putranya mana? Keluarga besarnya mana? Ada yang mengatakan, Pak Ustaz, orang yang meninggal sudah ada EO. Sudah ada EO-nya. Satu paket. Mulai dari memandikan, mengapankan, menguburkan, kemudian 3 hari, pakai 3 hari, ya, tahlilannya, EO, ada EO. Ternyata EO pun juga tidak memahami secara fikih. Main bungkus begitu kan, ya kan? Dikiranya disiram mandi, Allahu Akbar, ada tata caranya. Ini contoh kecil, ada tata caranya, bukan gubur apalagi pakai selang. Kok? Enggak, tidak begitu. Ada tata keramanya. Jadi yang namanya orang meninggal, katakan tadi contoh tadi orang meninggal tadi. Jadi jangan dianggap bahwa dia tidak merasa. Dia punya rasa. Jadi ketika memandikannya, ketika kita halus dengan sabun dan sebagainya, ya harus dengan lembut.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu setidak-tidaknya untuk menajamkan, untuk mengasah intelektual kita. Mengasah intelektual berbuat kepada orangnya pintar. Ya. Yang kedua, ilmu itu mengasah, ya kan, intelektual pertama. Yang kedua adalah spiritual. Ketajaman spiritual seseorang ini menjadikan ketajaman mata batin. Orang yang tajam mata batinnya melihat seseorang udah tahu, oh ini begini. Yang saya tahu, Mbah Yai bin Yafi Al-Maghfurah itu tajam spiritual beliau. Mbah Yai Ma'mun Zubair itu tajam spiritual. Yang ketiga adalah penajaman di bidang apa? Penajaman di bidang moral. Kalau orang tajam di bidang moralnya, di bidang spiritualnya, mesti orangnya adalah benar. Pilih mana? Pilih intelektual apa spiritual? Pilih mana? Hah? Mas, pilih mana? Pilih dua-duanya juga pilih namanya. Mas, mau roti apa mau bakso? Dua-duanya. Itu bukan pilih namanya, maksa. Nah, jadi tiga-tiganya harus kita punya. Di negeri ini intelektual subhanallah amat sangat banyak. Tapi spiritualnya tumpul, moralnya bejat. Maka mohon maaf, dulu kita sekolah itu, Mas, itu ada mata pelajaran budi pekerti. Ya, lihatlah. Sekarang, saya tanya sekarang, kok pada menetap ya? Sekarang itu kurikulum kita, kurikulum merdeka. Tidak masuk 1 tahun sekolah tetap naik. Kenapa? Karena merdeka. Mohon maaf, Bapak kelahiran berapa? Kelahiran tahun berapa, Pak? 52. Kelahiran 52. Kelahiran 52, SD dulu ada 2 ijazah. Ada STTB, surat tanda tamat belajar. Ya kan? Orang yang tamat belajar belum tentu lulus. Itu sampai kelahiran 57, 58. Kelahiran 59 baru 1 lembar ijazah, surat tanda tamat dan surat lulus. Ada nilainya. Kemudian setelah itu ada dibalik, nah, surat tanda tamat di depannya STTP, kemudian belakangnya surat lulus. Ya Pak. Sekarang kalau sudah sampai, ya kan, dulu ya ada namanya, dulu pendidikan anak namanya at-tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran. Sekarang sudah tidak. Tinggal transfer saja, transfer of knowledge. Hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja. Kamu mau pintar mau tidak harus. Ya Pak ya? Beda dengan dulu. Dan sekarang tidak ada yang tidak naik. Mohon maaf, di sini kalau ada yang dari dinas pendidikan, tidak ada yang tidak
Dulu, Bapak pernah mengalami tidak naik? Saya pernah mengalami tidak naik. Biasa aja. Dulu kalau kita di sekolah dipukul oleh guru, pukul guru. Pulang ke rumah kita bilangkan sama orang tua kita, kan? Pak, saya dipukul oleh Pak Guru. Ambil lagi rotan, pukul. Pak. Besok pagi kita dibawa ke sekolah, Pak Guru, ini murid jenengan. Yang nakal, dipukul lagi. Jadi dapat 4 kali pukulan. Sekarang anak-anak kita ketika dia dipukul oleh gurunya di sekolah, pulang ke rumah, Pak, saya dipukul oleh Pak Guru saya, diwoke. Pak gope celurit sisa. Terus bagaimana? Melanggar HAM. Padahal bagaimana? Padahal baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alimu auladakum as-shalah idza balagha umruhu sab'an, fadribuhum idza balagha umruhu 10." Ajarkan anak sekolah usia 7 tahun. Pukul anak itu kalau belum sholat ketika usia 10 tahun. Ini didikan dari baginda Rasulullah. Sekarang kalau kita pukul berarti apa? KDRT. Hukum agama kita dikalahkan oleh hukum positif. Terus apa? Dulu kalau kita masuk ke ruangan atau di mana saja, pasti tangan kita, ya kan? Badan duduk dia lewat. Sekarang dulu bapak-bapak ketika tidak ada di rumah dicari di mana? Di musola, ya, di surau, di musola atau di masjid. Sekarang, dicari di mana? Nggak usah dijauh. Jadi ada semacam pergeseran. Ini yang saya katakan tadi. Ada pergeseran nilai dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan seperti tadi, yarfa'illah. Kemudian apa lagi ayatnya? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu adalah, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Innallaha azizul ghafur. Sesungguhnya Allah adalah Maha Aziz dan Maha Pengampun. Di dalam ayat yang lain, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam juga di sana, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Mengajarkan, artinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini amat sangat penting. Kalau kita mewarisi harta kepada anak kita, mungkin akan habis. Tapi kalau kita mewarisi ilmu pengetahuan, gimana? Dia akan langgeng dalam hidup. Dunianya katut, akhiratnya pun juga katut. Maka Imam Ali karramallahu wajhahu mengungkapkan, Imam Ali, apa kata Imam Ali karramallahu wajhahu?
Al-ilmu khairun minal amal. Ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta. Wal ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga kita. Kalau kita menjaga harta, ilmu menjaga kita. Tapi kita menjaga harta. Harta lapuk kena hujan, lekang kena panas. Ilmu pengetahuan tidak. Ilmu pengetahuan kita kasihkan kepada orang lain, itu akan bertambah. Harta kita kasihkan kepada orang lain akan berkurang. Akan berkurang. Fadilah ilmu pengetahuan itu Masya Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW, majlisul ilmi khairun min ibadatin sittina aman. Majlis ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Kita setiap hari makan berapa kali? 2 kali atau 3 kali? Pernah kita ngaji 3 kali sehari? Hah? Sehari 3 kali pernah? Oh, kalau ini anak kecil, bapak-bapak pernah ngaji 3 kali? Majelis ilmu pengetahuan itu, keistimewaan ilmu. Majelis ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada mengikuti 1000 peperangan. Pernah ikut berperang? Hah? Enggak pernah ya? Jadi di negeri kita ini merdeka katanya. Negeri kita ini merdeka karena para pejuang kita memakai bambu runcing ya untuk melawan penjajah Belanda. Pernahkah jenengan bapak-bapak sepupu, pernahkah mendengar ada orang Belanda mati kena bambu runcing? Kalau ada bukunya, buku apa? Nah, kalau ada, tolong tunjukkan buku apa bahwa Belanda mati kena bambu runcing. Terus apa maknanya? Bambu runcing itu sebagai filosofi. Bambu itu akan tumbuh di mana saja. Jadi lagi nanti falsafah bambu itu. Bambu itu urip tidak perlu pakai air. Bambu itu dan seterusnya. Bambu itu ada. Kendati pun yang ada mengatakan Bahyai Subhi yang ada di Parakan, Wonosobo, itu yang membuat pertama kali bambu runcing, kemudian membawa para pejuang pergi ke Surabaya naik kereta api, tapi saya belum temukan ono si Londo mah. Kenapa benar? Hah? Ada apa? Fadilah keistimewaan ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Fadilahnya dalam hadis Rasulullah begitu.
Buka dalam kitab Irsyadul Ibad, saya pernah baca ketemu ini. Ilmu itu lebih mulia daripada 1000 rakaat. Lebih mulia ilmu pengetahuan itu, menuntut ilmu maksudnya, lebih mulia daripada kita beribadah semalam suntuk. Pertanyaannya, di antara kita yang sudah sepuh-sepuh ini termasuk saya, pernah beribadah semalam suntuk? Yang dari mulai maghrib sampai ke subuh, ada? Dengan Bapak pernah beribadah semalam suntuk mulai dari maghrib sampai ke subuh? Disinilah kefadilahan, kemuliaan daripada ilmu pengetahuan itu. Imam Ali Karmata, jika seorang alim meninggal dunia, maka retaklah Islam yang tidak ada yang dapat membendungnya, kecuali jika ada penggantinya orang alim tersebut. Retak. Seperti saya contohkan tadi. Pengganti-penggantinya sama enggak dengan yang digantikan? Mbah Yai Mahmud Zubair, ada penggantinya yang setara dengan beliau. Al-Maghfurullah Abah Saiful yang ada di Ketilang itu, kasyaf orangnya. Mbah Yai Demyati dan Mbah Yai lainnya itu di bidang ilmu agama. Apalagi Mbah Yai Dahlan, ya kan? Mbah Yai Ahmad Dahlan, Mbah Yai Hashim Ash'ari, dan seterusnya. Andre Gurukta, siapa? Abdurrahman Ambodale, Yusuf Al-Makassari, Raub Sikli, di mana Mbah Yai Khalil, Bangkalan, dan lain sebagainya. Mereka itu bukan hanya ilmu syariat, tetapi ilmu hakikat beliau betul-betul miliki. Kita ilmu syariatnya tidak kena, ilmu hakikatnya apa benar? Qalahu Al-Aswad Ad-Du'ali, laisa syai'un 'azzu min al-'ilm. Abu Asad Ad-Du'ali mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu pengetahuan. Al-muluku hukamun 'alan nas. Para penguasa, para raja adalah menguasai manusia. Tetapi para ulama adalah rajanya para raja. Raja itu mampu menguasai, ya kan, manusia yang ada di sekitarnya. Tetapi ulama menguasai rajanya raja. Maka ada ungkapan tuqimud daulah bi arba'ati asya. Tegaknya negara ini kalau ada 4 faktor. Bi'adlil ulama, bi'adlil umara, adilnya para pemimpin, ilmunya para ulama, dermawannya para orang kaya, dan doanya orang miskin. Ini sudah tidak ada lagi. Hadis Rasulullah. Adilnya para pemimpin, mana ada sekarang pemimpinnya adil? Bi'ilmi ulama, mana ada ilmunya para ulama yang didengar? Wa sakhawatil agniya, dan dermawannya para orang-orang kaya. Sekarang
orang-orang berbagi sembako, ada udang di balik. Dulu ada udang di balik batu, sekarang ada udang di balik rempeyek. Belum dapat sembako? Belum. Lihat nanti serangan fajar. Malam Rebunya rebu apa? Kliwon apa lagi? Hah? Rebu pon. Coba dianalisa. Setiap pemilu mesti hari Rabu. Coba buka kalender kembali. Setiap pemilu mesti hari Rabu. Dan hari Rabunya hari Rabu pon. Ada apa ini? Nah, waspada. Ada apa ini? Ini enggak meneliti hal-hal yang begitu. Nah, bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i berkata tidak ada sesuatu yang lebih mulia setelah kewajiban daripada menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang dengannya memberi petunjuk kepada orang yang bingung. Maka ada dua, mohon maaf. Tidak ada sesungguhnya orang pintar di dunia ini. Yang ada adalah sejauh mana pengalaman dan wawasan Anda. Pengalaman dan wawasan. Wawasan itu artinya sejauh mana, seberapa banyak buku yang Anda lalap untuk dibaca. Maka itu akan meningkat wawasan kita. Tapi lagi-lagi di negeri kita ini minat baca lemah. Hanya 0,09% dari 100%. 0,09 dari 100%. Beda dengan di negeri-negeri yang lain. Mohon maaf, saya pernah sekolah di Al-Azhar Mesir. Satu hari kita membaca itu minimal 50 halaman bahasa Arab. 50 halaman. Dan di sana ada namanya buku Aswatiyah, buku bekas. Itu di halte-halte ada gunung gitu. Jadi katakanlah kalau dari Johar saya mau ke Banyumanik naik angkot, itu di halte itu ada orang jual. Saya beli murah sekali, ada buku dipegang sambil baca sambil perjalanan. Kita minat baca kuat. Baca apa? WA. Ya. Nah, ini kata Imam Syafi'i, tidak ada sesuatu yang lebih mulia setelah kewajiban dari menuntut ilmu daripada menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya. Pengalaman. Banyak orang tinggi ilmu pengetahuannya tapi tidak punya pengalaman. Contoh, ya tapi ini bukan di sini ya. Nggak perlu saya sebutkan. Dia mau naik pesawat ke Jakarta. Tidak ada tiket pesawat. Disuruhnya ajudannya itu tolong belikan kereta api, tiket kereta api yang paling bagus. Dibelikan oleh ajudannya kereta api eksekutif. Ya kan? Ujung-ujung dia masuk ke gerbong ekonomi. Ada salah seorang mahasiswa, Pak mohon maaf Pak, boleh lihat tiketnya Bapak? Dia lihat. Oh Bapak eksekutif di sana Pak gerbongnya. Ini gerbong ekonomi.
tempat saya. Terus yang bersangkutan itu menelpon, aduh, Nang, kenapa kamu berikan saya eksekutif? Saya kan legislatif. Saya kan legislatif. Tidak, dia ngotot karena anti terhadap eksekutif. Tetap duduk di situ. Yang anak muda tadi ini, mahasiswa tadi, akhirnya duduk di eksekutif. Ya. Dulu. Sekarang legislatifnya buta-buta sekali. Terus apa yang terjadi? Dulu ada di kereta api itu orang jualan apa? Kipas. Ya kan? Bisa naik. Di Pekalongan bisa naik. Pilihan apanya orang yang jualan. Sampai di Tegal turun, naik lagi yang lain. Ada yang menjual kipas. Ini kipas Pak, 5.000 Pak. Ini tahan 10 tahun. Dibelilah orang legislatif tadi itu. Beli selain beli pakai begini melepal. Protes. Loh, katanya 10 tahun. Ini baru dipakai begini. Dia kan mulai, oh cara makainya salah Pak. Cara makainya ini diginikan, ini yang goyang. Ini jangan 10 tahun, 1000 tahun pun tidak ada. Ini maksud saya pengalaman. Maka ada ungkapan pengalaman adalah guru yang berharga. Gara-gara pengalaman apa tadi? Pengalaman. Terus di kereta ekonomi itu ada orang menyewakan bantal, dikiranya dijual. Berapa bantalnya? 5.000. Ambil 5. Pas mau turun disuruh bayar. Loh, kan sudah saya beli. Pak, tadi disewa nih, tahun lu 1 aja. Di kereta ada orang jualan. Dia nggak ditagih, makan. Dikiranya gratis. Tahu-tahu dia mau turun ditagih. Pulang naik pesawat Garuda dari Jakarta. Dikasih orang pramugari makanan. Kasih makanan. Dia tidak mau makan. Aku sudah pengalaman. Pengalaman apa? Aku sudah pengalaman. Coba. Aku sudah pengalaman. Nah ini gratis Pak. Di kereta api aja bayar, paling di pesawat. Sampai turun nggak makan, padahal nggak makan melek. Ini maksud saya pengalaman. Harus banyak pengalaman. Kalau bisa, ya bahasa. Kita tidak akan bisa dibodohi orang kalau kita tahu bahasanya orang. Ya Pak ya? Ya. Nek kita tidak tahu bahasanya orang, bisa-bisa harga 5.000 menjadi 10.000. Tapi kalau saya ke Madura, saya bisa bahasa Madura, enggak berani macam-macam. Saya ke Padang, bahasa Padang, orang enggak macam-macam, ya kan? Maka bahasa itu ada ungkapan al-lughah hiya miftahul ulum wal ma'rifah. Bahasa itu adalah pintu ilmu pengetahuan dan ma'rifat. Bahasa. Pergi ke Kalimantan, saya bahasa Kalimantan. Di Jawa ya bisa sedikit-sedikit bahasa Jawa. Ke Sulawesi, saya bisa bahasa Sulawesi dan lain sebagainya. Orang tidak bisa mampus. Mau naik apa, naik mobil, mau naik apa, mana-mana tidak. Di Jakarta, kehidupan Jakarta itu, orang-orang kita dihantam oleh orang Batak. Zaman-zaman kuliah dulu, S3 Jakarta itu.
di Pulau Gadung, Pak, Bapak mau kemana? Iya, Mbak Desa. Bapak ini bisu ya, mau mendengar begitu, saya sisi banyak banget, sisi banyak. Maju kau, kamu kira saya bukan orang mata? Apa kau bilang? Kapal selam pun sudah setelan itu, bola habis semua. Intinya, kuasai ilmu pengetahuan. Intinya, anak-anak kita bekali ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Karena pendidikan adalah investasi masa depan. Ilmu agama terutama, ilmu agama dikejar, ilmu agama dituntut, dunia akan ikut. Anda percaya atau tidak, ini realita. Tapi jangan juga ketika menyekolahkan anak itu, menyekolahkan, katakanlah, oh masukkan fakultas ekonomi supaya nanti bisa jadi pedagang. Nawaitunya sama. Oh masukkan anak di fakultas hukum agar nanti bisa jadi hakim. Jangan. Terus apa? Biarkan dia menuntut ilmu sesuai dengan kemampuannya, semangat. Biarkan dia semuanya itu. Nanti Allah yang maha ngatur. Allah yang didikte masalah ini. Yang para kufar, para hafizat dan para hafiz ini, ya hafalkan saja Al-Quran, insya Allah. Salah satu contoh imam kita, Dr. Abdul Razak, ya kan? Sekarang, masya Allah, ya kan? Orang yang menguasai di bidang agama, insya Allah, UIP tidak akan terhoax. Saya dulu dua bersaudara, laki-laki, dikirim ke pesantren sekolah. Adik saya nggak mau kosong, pulang ke kampung, ya kan? Tidak sekolah. Akhirnya jadi guru panggul dan sebagainya. Saya pulang ke kampung. Dia katakan, ya Allah, Bang, sakit kehidupan saya. Lah, salahnya dia. Dulu disuruh sekolah, malah kamu nggak mau. Dia bilang, udahlah, nggak usah diomong lagi lah masalah. Ini maksudnya, ayo kita yang muda-muda ini jangan putus asa dalam menuntut ilmu agama. Mungkin ini yang kami sampaikan, barangkali ada sesuatu yang mau dipertanyakan. Alhamdulillah, kajian yang saya menarik tentang ilmu. Semoga ilmu kita senantiasa bertambah setiap hari dan amal kita bertambah sehingga kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Semoga barangkali yang diri tadi bertanya, saya bisa. Assalamualaikum Ustaz. Tadi merambah pada masalah menentukan saja. Kalau misalkan keluarga atau bapak itu kemudian yang istrinya itu terus karena begitu tidak tahu siapa yang untuk mendidik, kemudian satu keluarga itu yang dipimpin oleh suaminya. Jadi tidak itu Ustaz. Yang melihat istrinya. Ya sebisanya dia karena memang tidak tahu tata caranya. Kalau dulu seperti yang pernah dia membuat ada seperti yang bapak para kemudian diskusi ya sudah seperti itu. Ini memang jadi anak-anak dan bapak karena itu bagaimana? Itu apa? Suaminya yang memandikan terhadap istrinya sah sama. Ya, itu
tidak apa-apa, boleh saja. Anaknya boleh, orang tuanya boleh, suaminya boleh. Itu adalah dalam lingkup mahram mereka semua. Boleh saja. Itu pertanyaan. Ya. Ada hal lain? Ada yang bertanya? Monggo Pak, monggo Ibu. Monggo Pak, ada? Hah? Oh. Ada? Kalau ada Pak yang hafizah bertanya, saya kasih duit 2.000. Jika kita diberi oleh orang tua untuk menguasai suatu jenis pendidikan, sementara diri mereka tidak cocok dengan ilmu itu, lalu bagaimana kita sebagai anak untuk menyikapinya? Sekian, terima kasih. Ya, orang tua punya hak untuk menyuruh anaknya menekuni mempelajari ilmu ini. Tapi anaknya tidak selera, tidak mau. Hukumnya bagaimana? Lagi-lagi saya katakan, satu sisi orang tua berhak untuk menyuruh anak saya menggeluti di bidang ilmu ini. Kalau Anda melanggar berarti dosa. Kenapa? Karena orang tua itu tahu. Orang tua itu sudah banyak makan asam garam. Pengalaman sudah luar biasa. Maka dia tahu bahwa ini bagus. Banyak. Tapi ada juga orang tua yang silakan mau ini silakan. Contoh anak saya nomor 3 itu dia mau masuk fakultas dakwah dan komunikasi di tempat saya mengajar. Saya bilang nggak usah. Kamu kuliah di fakultas tarbiyah saja ngambil jurusan masalah. Aku gimana ya? Udah kamu sama. Sebab kalau saya nanti dia masuk di fakultas tempat saya mengajar, fakultas dakwah dan komunikasi, ketika saya ajar, ya kan, kalian adalah anak-anak saya semua. Nanti dia protes, tidak, itu bapak saya. Ya kan? Sampai di rumah nanti dia bilang, itu rumah ayah ngakuin anak-anak orang. Ya kan? Nanti nyelutuk ibunya. Jangan-jangan ada anak apa? Saudaramu misalnya. Ya gitu Pak ya. Ya. Berhak, orang tua berhak. Kenapa? Karena orang tua tahu bahwa ke depan tuh akan begini. Setidak-tidaknya ada di antara orang tua yang tahu. Ya ini mohon maaf harus dinikmah ya. Alhamdulillah anak saya itu sekarang bisa menggantikan saya jadi khatib. Kalau kebetulan dua jadwal khutbah hari Jumat, kamu sana biar apa ke sini. Kalau jadwalnya hanya satu, ya kan kamu jadi imam, saya jadi khatib. Atau kamu jadi khatib, saya jadi imam. Begitu. Kenapa Pak? Bagi tugas. Itu yang saya alami. Jumat kemarin ini ada tiga tempat khutbah saya. Jumat kemarin. Kebetulan anak saya ke Jogja. Akhirnya dua-duanya lepas.
Ini tanggal 30 besok itu saya suruh dia untuk ikut apa namanya? Ikut ikut jadi peserta pembimbing ibadah haji, pembimbing ibadah haji profesional. Pembimbing manasik haji profesional. Saya suruh itu 1 minggu. Tanggal 30 besok. Ya. Tujuan saya apa? Tujuannya supaya nanti bisa untuk menggantikan saya regenerasi untuk menjadi pembimbing haji, pembimbing umrah. Maka saya suruh dia menekuni bahasa Arab. Ya kan, jurusan bahasa Arab. S1-nya bahasa Arab, S2-nya sebentar lagi selesai juga di bidang bahasa Arab. Sehingga puncak salah satu cara berhak orang tua. Termasuk jenengan ini. Jenengan sebenarnya tidak mau untuk menghafal Quran, tapi disuruh orang tua Anda diam. Dia apa ya? Ketawa. Iya kan? Saya ini dukun. Enggak apa-apa. Nanti halawah. Jadi manisnya ilmu yang Anda geluti pada hari ini. Itu saya dulu sekolah di Al-Azhar itu, manisnya ilmu itu saya rasakan pada saat sekarang. Alhamdulillah hari ini pengajian itu 3 di Telukosari, di Ketilau, tadi mana saya ini sore ini di sini. Subhanallah. Ya, itu Pak ya, nggak apa-apa. Ikuti saja pesan orang tuanya. Kedepannya akan kita ketahui. Kan? Saya rasa itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang penuh rahmah, rezeki kita berlimpah ruah, saged pindah Mekah Madinah, anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, ahli ibadah, lan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sekedar ilustrasi. Saya ini sambil sekolah tukang nyalakan kompor di Arab, tukang nyalakan kompor, tukang angkat kompor, tukang susun paspor, sampai pada akhirnya doktor, sampai pada akhirnya profesor. Ini buah daripada kesulitan. Wa man ladzatu illa ba'da taub. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kita melakukan hal-hal kepayahan dan kesusahan. Demikian sendirian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lakukan surat Al-Asr dan doa penutup majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad